Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali ya, terkait dengan Dirjen Imigrasi Silmi Karim akan kejar Harun Masiku PDP. Wow, sudah ada titik temu di mana letak Harun Masiku hari ini, begitu kan? Ini menjadi catatan dan pertanggungjawaban sebagai pemerintah, begitu kan. Kalau ini dilanjutkan Harun Masiku di mana posisinya, maka jelas ini akan ada sebuah apresiasi besar kepada penegak hukum. Kira-kira seperti itu, dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali. Akankah Harun Masiku itu bertemu dengan orang-orang yang dengan orang-orang yang sudah satu komando dengan satu partai, begitu kan? Kira-kira seperti itu, begitu. Apakah ini bisa ditemukan atau bertemu dengan orang-orang yang melakukan tindak pidana, begitu kan? Ini kan aneh sekali ya, sampai seperti ini ya komentar-komentar netizen. Ini komentar-komentar netizen. Dirjen Imigrasi Silmi Karim akan kejar Harun Masiku PDP. Kemana Pak? Ini menjadi pertanyaan publik, begitu kan? Ini hahaha, dikejar kemana? Harun Masikunya kagak kemana-mana. Gara-gara pemimpin pakar ngibul, kebetulan ketularan ngibulnya. Ini banyak sekali. Aku lebih yakin kalau Sambo gak dihukum mati. Mudah-mudahan Bapak langgeng dan maju jabatannya. Ya sudah, yang jujur selalu dengan kriminalisasi, begitu kan. Makanya yang saya katakan begitu. Jangan-jangan Harun Masiku ya bertemu dengan orang-orang yang mencari Harun Masiku, kira-kira seperti itu. Kemudian diajak ngopi, kan kira-kira seperti itu, bisa jadi seperti itu, begitu kan. Sebaiknya juga jangan terlalu banyak ngomong dan obral janji. Kalau mau nangkep, buktikan saja, rakyat akan mengapresiasi. Tapi kalau cuma ngomong doang, kasihan pejabat. Dirjen Imigrasi bisa dimaki-maki rakyat. Ini aja baru ngomong sudah dapat persekot dari netizen. Percuma kalau dapat juga dipenjarakan banyak potongan remisi, terus bebas, lambaikan tangan dan tersenyum lebar walaupun pakai baju orange. Apa kabar kalian? Ini banyak sekali. Lama sekali belum tertangkap, ada apa ini? Naik jabatan jadi menteri imigrasi, selamat ini. Hati-hati PDIP kalau ngotot, nggak rekomendasi Pak Ganjar ini. Janji mulu, dari tahun ke tahun urusan Harun Masiku ketangkap tidak juga. Ya setiap bulan ya, mungkin setiap hari dibicarakan Harun Masiku kemana sampai hari ini tidak ditangkap, begitu kan. Tahu-taunya nanti menyerahkan diri, terus kemudian dihukum hanya 3 tahun 2 tahun, kan kira seperti itu, begitu. Tergantung siapa yang ingin memesan, begitu kan. Selama PDIP masih berkuasa, jangan harap si Masiku akan bisa ditangkap. Bisa pejabat baru obral janji. Ini kan ex Dirut Karatau Steel ini. Kok imigrasi berarti tahu ada di luar? Ini komentar-komentar netizen, apa yang saya bacakan pro dan kontra ya nih. Kamu jadi dirjen gimana kok bisa lolos ini? Masih bisa ngenalin gitu? Ini banyak sekali. Awas, habis ini nanti dimutasi jadi tukang stempel paspor di bandara. Bagus ini, hebat mah Pak Silmi. Mudah-mudahan ada perbaikan hebat seperti Krakatau ini. Jangan berhenti pada rencana, akan tetapi lakukan ini. Sampai sekarang kok bisa ya Harun Masiku tidak bisa ditemukan, begitu. Di mana letak kecanggihan orang-orang yang penegak hukum terkait dengan ini, begitu, kok bisa tidak ditemukan, begitu. Pembunuhan saja lari kemana itu bisa ditemukan, begitu kan. Lari ke luar negeri bisa ditemukan identitasnya, begitu. Kok ini tidak bisa ditemukan, begitu kan. Jangan-jangan Harun Masiku ada di negeri kita, santai ngopi berenang, tidak ketahuan, begitu, tambah gemuk, kira-kira kan seperti itu, begitu. Kalau tambah gemuk ya tidak akan kelihatan, kan kira-kira seperti itu, begitu. Jadi bahkan banyak sekali yang mengkritik hari ini, jangan dikejar tapi ditangkap. Lelucon negeri dongeng ini, maling BH bisa ketangkap dalam hitungan hari di dapur emaknya. Ini banyak sekali, betul begitu. Tetapi kenapa ini tidak bisa ditangkap? Kan kira-kira seperti itu, begitu. Ini. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Dirjen Imigrasi Silmi Karim akan kejar Harun Masiku PDIP, begitu. Dikutip dari CNN Indonesia, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Kemenkumham, Silmi Karim mengaku akan mempelajari ihwal
perlintasan buron kasus dugaan korupsi kader PDP Perjuangan, yaitu Harun Masiku, masih mempelajari gitu. Sampai kapan Pak yang harus kita harus mempelajari begitu kan? Ini yang pertanyaan publik begitu. Silmi tak menjelaskan secara detail terkait dengan strategi pihaknya untuk membawa pulang Harun Masiku ke Indonesia. Ia hanya mengatakan bakal mengecek perlintasan Harun Masiku agar dapat menentukan upaya yang Direktorat Jenderal Ditjen Imigrasi tempuh. Kok masih ngecek begitu kan? Bukankah sudah ada upaya-upaya dan sudah ditemukan titik temunya di mana kan? Kira-kira seperti itu kok begini? Tambah lucu begitu ya. Saya baru hari pertama, saya pelajari, nanti kita cek kemungkinan seperti apa, kata Silmi usai pelantikan di Geraha Pengumuman Kemenkumham RI Jakarta Selatan Rabu 4 Januari 2023. Oh, masih menjabat 1 hari. Oke lah, kita maklumi saja begitu. Tapi kita tunggu saja begitu. Jangan hanya dikejar, ya sebenarnya ditangkap begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan dalam sambutannya Silmi mengatakan pada 2023 peraturan perlintasan internasional sudah lebih terbuka dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu pun berdampak pada perlintasan masuk dan keluar dari Indonesia. Oleh sebab itu Silmi menegaskan agar kewaspadaan dalam penegak hukum keimigrasian lebih ditingkatkan lagi. Bahkan Silmi resmi dilantik sebagai Dirjen Imigrasi Kemenkumham oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly pada hari ini. Sebagaimana informasi, Harun Masiku ditetapkan ke dalam DPO KPK sejak 20 Januari 2020 silam. Harun terjerat kasus dugaan suap penetapan pergantian antara waktu PAW anggota DPR RI periode 2019-2024. Harun Masiku diproses hukum karena diduga menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kimas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia. Ia diduga menyiapkan uang sekitar 880 juta untuk pelicin agar bisa melanggeng ke Senayan. Dalam proses penanganan kasus ini, KPK telah mengirim surat permohonan penerbitan Red Notice untuk memburu Harun Masiku PDIP. Dan bahkan surat permohonan penetapan status buron internasional itu dikirim ke Sekretaris Nasional Sentar Bureau atau NCB Interpol Indonesia, Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Senin 31 Mei 2021. Bahkan selain itu juga KPK juga bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham yang mempunyai tugas mengawasi lalu lintas seseorang untuk masuk ke luar wilayah RI. KPK mengklaim terus bekerja, tetapi informasi mengenai perkembangan pencarian Harun Masiku masih nihil sampai hari ini begitu. Di mana Harun Masiku? Ini yang menjadi pertanyaan publik begitu. Kenapa sampai hari ini tidak bisa ditemukan Harun Masiku begitu? Lalu kemudian kemana begitu kan? Rekam jejaknya ada masih belum diketahui. Jangan-jangan ya Harun Masiku ya ngopi bersama, terus santai-santai bersama, tambah gemuk begitu kan? Tidak kelihatan bahwa itu adalah Harun Masiku kan, kira-kira seperti itu begitu. Sampai hari ini kok nggak ada begitu kan? Inilah kesaktian Harun Masiku hari ini begitu. Atau jangan-jangan karena memang tidak diperjuangkan atau dari orang-orang tertentu begitu kan, atau hanya ini pesanan jangan ditangkap kan, kira-kira seperti itu, bisa jadi begitu kan. Inilah lucunya negeri kita begitu kan. Oke, kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan selama ini terhadap Harun Masiku ya sampai kapanpun yang namanya korupsi tetap korupsi, dan sampai kapanpun harus dilakukan, dan penegak hukum harus berpartisipasi aktif untuk menangkap si Harun Masiku ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.